Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat sore menuju maghrib. Ini merupakan berbagi, sharing experience. Mungkin nanti teman-teman bisa menyampaikan pengalamannya terkait kasus-kasus yang dialami, yang menggunakan enzimatik debris demam. Ini adalah kasus yang umum kita temukan ya. Diabetes, luka bakar, ulkus tekan deglaving, dan banyak lagi, ulkus varikosum. Dan ini menjadi tantangan kita karena untuk mengatasi jaringan nekrotik kita hanya punya bedah. Kalau nggak bedah kita langsung melompat ke otolitik, memakai gel, sehingga ada satu item yang dibawa bedah yang enzimatik selama ini kita tunggu belum masuk Indonesia. Sehingga kita mencoba berinisiatif memakai bromelain, mungkin ada beberapa pakai papain, teman-teman di Malang. Itu dalam rangka upaya mencari modalitas produk enzimatik debris demam. Ini tantangan kita nih, berbagai variasi tampilannya. Tapi yang utama bahwa nekrotik hampir selalu mengiringi problem luka. Dan semua kasus memungkinkan terjadi problem. Kita ketahui problem adalah nekrotik, eksudat problem, bakterial problem. Ketiga problem ini selalu mengiringi. Bisa sendiri-sendiri, bisa bersamaan. Dan itu bisa terjadi pada semua. Ulkus varikosum, luka bakar, deglaving, diabetes, ulkus pressure ulcer atau pressure injury, memungkinkan terjadi ketiga problem ini. Kita mengenal preparasi bed luka. Untuk mengatasi problem, kita lakukan preparasi bed luka. Nekrotik diatasi dengan debris demam, exudate problem dengan absorbent atau moist condition, terus kemudian bakterial problem dengan antibakterial, yang biasa kita pakai silver. Masalah yang paling sering dan merupakan problem yang sulit diatasi adalah nekrotik problem. Kalau bakterial, segera bisa kita atasi dengan antibakterial. Terus kemudian exudate problem, kita menemukan absorbent atau yang dengan prinsip yang pernah saya sampaikan, wet to moist atau dry to moist. Itu sudah kita pegang. Tapi nekrotik itu perjalanan panjang sebuah luka itu adalah di necrotic problem terutamanya. Seperti gambar ada yang hitam, ada yang kuning. Yang kuning kita sebut SLAV. Yang nekrotik hitam bisa terutama kering, tapi bisa juga basah. Ini adalah problem nekrotik, penyelesaiannya adalah debris demam. Debris demam kita ketahui ada berbagai modalitas, ada surgical, ada otolitik, mechanical, enzimatik, biological. Ini adalah membuang jaringan mati. Tujuan adalah membuang jaringan mati agar luka menjadi bersih sehingga proses penyembuhan luka dapat berjalan dengan baik. Jadi nekrotik problem solusinya adalah debris demam. Debris demam ada 5 pilihan. Nah, seperti tadi saya mengawali, modalitas yang kita miliki surgical atau non-surgical. Dan non-surgical kita ketahui sangat lama. Dan kalau surgical belum tentu semua pasien memungkinkan untuk di-surgical. Sehingga kita memang sangat menantikan datangnya produk ini, karena ini hanya satu level di bawah surgical. Preparasi bed luka adalah komponen penting dalam penanganan luka secara umum, mengatasi tadi saya bilang problemnya eksudat, nekrotik, dan bakterial. Debris demam enzimatik adalah salah satu metode yang tersedia untuk mengatasi nekrotik problem. Telah digunakan sejak 25 tahun lebih yang lalu. Hanya memang tidak masuk Indonesia. Kita kenal dengan kolagenase dengan nama merek Ngesantil, itu sudah beredar lama di luar tapi nggak ada di Indonesia. Inilah yang umum ya, kolagenase Santil. Kemudian kita coba dengan bromelain, mengupayakan masing-masing dengan kreasi masing-masing gitu. Tentunya ini menjadi pencarian untuk mendapatkan enzimatik yang betul-betul sesuai. Akhirnya yang kita tunggu datang.
namanya hyaluforstat. Ya, ini komponennya adalah kolagenase dengan yang dihasilkan oleh Vibrio aginolithicus. Nah, ini istimewanya tidak hanya sekedar enzim kolagenase, tapi disertai asam hyaluronat. Kita ketahui hyaluronic acid adalah suatu modalitas yang dapat mengupayakan kondisi moist karena ada efek hydrating, dan ini menjadi satu produk yang istimewa. Jadi sebenarnya kita dengan enzim kolagenase aja udah senang gitu. Terus tambah hyaluronic acid, tentu ini menambah kepercayaan, kemantapan bahwa ini dapat menyelesaikan masalah nekrotik. Ini Dr. Mahda sudah pernah melakukan debri demam enzimatik menggunakan bromelain. Ini beliau memantau hari per hari. Jadi memang dalam seminggu sampai 2 minggu pertama itu sudah bisa dinyatakan bersih dari problem nekrotik. Ini hanya 9 hari, dan beliau melakukan dengan pada pasien-pasien luka bakar dan memberikan hasil yang cukup baik untuk bromelain. Tapi sayangnya belum ada pihak yang bisa memproduksi ini secara profesional. Jadi hanya biasanya orang per orang yang tahu bahwa bromelain bisa mengatasi, terus kemudian diproduksi. Jadi enzim kolagenase secara umum yang sangat terkenal itu penyembuhan rata-rata sekitar sampai 24 hari, 3 minggu lah. Untuk ulkus kronis bisa sampai 15 minggu. Pressure injury bisa sampai 6 minggu. Nah, menggabungkan enzimatik dengan hyaluronic acid adalah langkah yang cerdas dan juga merupakan suatu kombinasi yang ideal. Ini tadi sudah komposisinya ya. Ini yang saya bilang kenapa ini menjadi sangat bagus. Jadi kita lihat bahwa surgical kelebihannya adalah di kecepatan terutama. Kemudian enzimatik kelebihannya adalah spesifik. Jadi kadang-kadang surgical seringkali kita tidak bisa mengidentifikasi secara persis jaringan ini nekrotik atau tidak, atau ada daerah yang betul-betul tersembunyi sehingga kita tidak bisa menjangkau pisau kita. Jadi kalah spesifisitasnya dengan enzim, kalah pisau. Tapi cepat tuntas adalah pisau penyelesaiannya. Tapi dikala pisau tidak memungkinkan, dikala dibutuhkan kespesifikan dan ketelitian sampai misalnya ada tunnel atau gaung, cavity, mungkin tidak terjangkau oleh surgical, enzimatik bisa mencapai itu. Kemudian karena ada hyaluronic acid, otolitik dapat mendapatkan keuntungan manfaat dari otolitik, yaitu nyeri dan juga relatif murah. Jadi dikombinasi itu sebenarnya menguntungkan karena menjadi produk yang diharapkan lebih hemat dibandingkan kolagenase murni. Walaupun sebenarnya kandungan ini hampir-hampir sebagian besar adalah kolagenase. Namun dengan campuran diharapkan sesuai keuntungan otolitik, yaitu murah dan tidak nyeri. Sedangkan enzimatik adalah spesifikan dan juga kecepatan. Kecepatan hanya nomor 2 setelah bedah. Jadi kecepatan bisa kita dapatkan, kespesifikan bisa dapat, ketidaknyerian bisa kita dapat. Hasil dari literatur terkait hyaluforstat, ini perjalanan nekrotik, SLAF, terus kemudian sampai jaringan nekrotiknya hilang, terus kemudian proses disusul epitelisasi, ini juga kasus-kasus yang dialami. Ini kasus yang di Dr. Sutomo, jadi kita terjadi perubahan dari ketiga hari ke-6. Jadi kita memang perawat di Sutomo biasanya 3 hari sekali atau 5 hari sekali. Tapi untuk kasus ini 3 hari sekali karena kita mau lihat dampaknya bagaimana. Lihat terjadi lisis karena enzim kolagenase adalah proteolitik. Jadi terjadi lisis sehingga melepas
jaringan nekrotik dari dasarnya, dari bednya. Ini sudah lumayan hari ke-6, slide. Tentu perpanjang. Ini juga pasien stroke hari ke-5 terjadi penurunan scoring dari 9 menjadi 8. Walau areanya masih sama-sama sedang, tapi relatif sudah ada perbaikan. Ini juga pasien yang dirawat pressure ulcer, pressure injury, ya lebih melunak dan relatif sudah hampir bisa terlepas. Ini juga kasus-kasus yang kita pakaikan lumayan, jadi ada perbaikan dalam waktu 2 kali rawat dengan 5 hari sekali ganti balut, 2 kali rawat terjadi penurunan skor dari 10 menjadi 9, dari berat menjadi sedang dengan mengaplikasi enzimatik diberi hyaluronidase. Ya, ini cukup panjang ini. Semula saya berpikir kok nggak ada perubahannya, nggak lepas-lepas. Ternyata pressure injury-nya cukup tebal. Kemudian waktu kita lihat, kita sibakkan jaringan itu udah lembek-lembek, tapi waktu kita pakai pinset kita angkat ternyata itu udah terlepas. Yang gambar ketiga ini udah terlepas dari dasar. Jadi kelihatannya masih agak nempel, tapi begitu kita pegang ternyata bednya sudah lepas, nekrotik sudah lepas dari bednya, sehingga lebih mudah mengidentifikasi, memisahkan antara ini nekrotik dan bukan nekrotik. Ya, ini perjalanan kondisinya membaik. Kita di samping melihat kondisi jaringan yang lebih segar dan juga scoringnya menurun dari berat menjadi sedang. Slide. Ini kasus pediatri meningoencephalitis. Ini dimungkinkan untuk rawat setiap hari karena letak areanya mudah dijangkau dan tidak perlu terlalu bolak-balik seperti pressure injury. Ini dimungkinkan. Yang tadi kan 3 hari sekali, 5 hari sekali, ini tiap hari. Ternyata cukup signifikan. Hari ketiga sudah sangat memberikan hasil. Dari hitam, kering, kemudian sebagian sudah lepas, hari kedua sebagian lagi lebih lepas, hari ketiga nekrotik hitamnya udah hilang. Ada masih slav kuning masih ada. Dan ini diteruskan hasilnya lebih cepat lagi. Jadi memang menunjukkan bahwa dipakai tiap hari itu jauh lebih bagus. Memang saran dari hyaluronidase adalah memakai tiap hari. Tapi kita tahu bahwa kendala mengganti balut tiap hari untuk pressure injury yang besar pada daerah bokong, memobilisasi kiri dan kanan itu sudah sangat sulit, apalagi biasanya pasien dengan critical ill berat di ICU atau pasien stroke tentunya sangat berat kondisinya kalau dibulak-balik tiap hari. Tapi dimungkinkan untuk kasus-kasus tertentu necrotic problem yang kira-kira mudah dijangkau dan perawatannya bisa dengan tiap hari dengan balutan yang relatif tidak terlalu ribet gitu. Ya, pertama 3 hari sekali. Kemudian karena dimungkinkan saya mencoba hari ke-6, hari ke-7, ke-8, 9 dilakukan tiap hari. Ternyata hasilnya lumayan, jaringan nekrotiknya lisis secara pelan-pelan dan menuju skor yang lebih bagus. Dari pertama kali berat, terus setelah hari ke-10 kita lihat bahwa jaringan yang nekrotik hitamnya sudah digantikan dengan slav dan skornya menurun. Ini kondisi terakhir nih kalau nggak salah hari ke-11. Ini pengalaman teman kita untuk diabetes, hasilnya membaik ya, cukup membaik, dioles. Dia juga memakainya sekitar 3-5 hari dirawatnya. Nekrotiknya bisa lepas dan lukanya bisa bersih. Slide. Ini juga kasus kaki diabetes, ini juga membaik perjalanannya. Ini malah sudah terjadi proses epitelialisasi, lukanya menyempit dan proses menuju kesembuhan. Ini juga
kasus ulkus kronis yang dirawat untuk necrotic management, dioles dengan hyaluronidase, terjadi proses lisisnya jaringan nekrotik, kemudian disusul dengan proses epitelialisasi. Itu skornya langsung mendapatkan skor 3, 4, 3 dari 10, turun 8, sedang, 5 ringan, kemudian 5 ringan, 4 mulai sembuh epitelialisasi, tinggal sedikit granulasi. Ini adalah epitel sudah hampir menutup sepenuhnya, skornya 3, jadi sembuh, udah dinyatakan. Hyaluronidase adalah suatu salep yang berisi kolagenase dengan natrium hyaluronat yang memungkinkan mempersiapkan bed luka bersih dari jaringan nekrotik, ditambah dengan perawatan moist yang dapat mengawal proses penyembuhan dengan baik. Slide. Jadi pembersihan dasar luka lebih cepat, secara klinis terbukti lebih baik dibandingkan dengan berbasis Clostridium histolytica yang kita ketahui sebagai bahan untuk memproduk enzim kolagenase. Jadi ini Clostridium histolyticum, perbedaannya adalah masih sering dirasakan adanya rasa nyeri dan terjadi dermatitis di sekitarnya kalau memakai enzim kolagenase Clostridium. Hal itu dapat ditutupi dengan hyaluronidase yang mempunyai keunggulan meminimalisir kemungkinan terjadi hal itu. Enzim hyaluronidase efektif membuang jaringan nekrotik karena ini memang enzim enzim kolagenase yang memang dianggap unggul untuk mengatasi necrotic problem, menjadi pilihan utama selain pembedahan. Kemudian pemakaian disarankan setiap hari jika dimungkinkan. Tapi bagi kasus-kasus yang sulit di mana tidak dimungkinkan setiap hari mobilisasi, dapat disarankan 3-5 hari sekali. Kemudian kombinasi enzimatik dengan asam hyaluronat meningkatkan manfaat dan mempercepat penyembuhan. Jadi ini satu produk unggul yang sebenarnya kita sudah nantikan, dan diharapkan dapat kita mempunyai modalitas selain pisau kita, begitu pisau kita tidak memungkinkan untuk dipakai, kita bisa memakai enzimatik, dan sudah tersedia enzimatik, dipridemang, kolagenase dengan hyaluronic acid. Ini adalah kombinasi yang ideal yang tentunya dapat membantu mempercepat proses penyembuhan luka. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.